Gempar, akhirnya Fatah dan Hamas bersatu. Rusia kirim bantuan juga lawan Israel berupa militer. Bersatunya dua kelompok terbesar di Palestina, Fatah dan Hamas, untuk melawan pencaplokan atau aneksasi Israel atas tepi barat mendapat dukungan internasional. Salah satunya adalah Rusia yang mengapresiasi langkah Fatah dan Hamas serta siap membantu melawan rencana aneksasi Israel. Kami sangat senang atas keputusan Fatah dan Hamas yang akhirnya bersama-sama membela kepentingan negara Palestina berdasarkan platform Organisasi Pembebasan Palestina, kata Menteri Luar Negeri Rusia. Rusia meyakini baik Fatah ataupun Hamas serta seluruh dunia mementingkan agar Palestina segera bersatu kembali melawan rencana jihad Israel yang didukung Amerika Serikat. Lavrov berkata, saat ini Rusia menunggu aksi nyata semua perwakilan negara Arab agar aktif menyuarakan dukungan untuk Palestina dan Rusia siap mengirimkan militernya juga dan juga intelijennya. Sebelumnya, gerakan perlawanan Hamas dan partai politik Fatah akhirnya bersatu dan memiliki satu suara dalam memerangi rencana aneksasi Israel yang akan segera terjadi. Seperti diketahui sebelumnya, anggota Komite Sentral Fatah Jibril Rajub yang berbicara di Ramallah dan Wakil Kepala Hamas Saleh Arouri yang berbicara melalui konferensi video dari Beirut mengatakan bahwa dua kelompok besar Palestina, Hamas dan Fatah, satu suara dalam memerangi rencana aneksasi Israel ini. Diberitakan sebelumnya jika Moskow mengirimkan 50 kendaraan lapis baja untuk membantu warga Palestina agar terus bisa bertahan hidup. Rusia telah menawarkan pihak berwenang Palestina sebanyak 50 kendaraan lapis baja yang dapat digunakan untuk mengangkut pasukan. Kendaraan lapis baja itu disediakan oleh Departemen Pertahanan Rusia dan dikirimkan lewat laut dalam waktu 3 bulan mendatang segera tiba. Seorang perwira militer senior Rusia mengatakan kepada kantor berita Interfax, pengiriman kendaraan lapis baja pasukan telah dinegosiasikan dengan semua negara yang terlibat sebelumnya. Pengumuman itu terjadi pada hari Rabu, di mana diterima oleh pemimpin Rusia. Pernyataan itu diumumkan pada saat kedatangan Menteri Luar Negeri. Kehebatan militer Al-Qassam Hamas, pasukan Islam penghancur Israel yang ahli menyamar. Sejak konflik Israel dan Palestina meletus bertahun-tahun lalu, Israel tak pernah bisa mematikan pasukan Al-Qassam. Pasukan militer Islam ini dianggap menjadi mimpi buruk bagi Israel. Pasukan inilah yang menjadi kekuatan umat Muslim Palestina. Memiliki 30.000 prajurit, Al-Qassam juga punya ribuan amunisi dan roket yang siap dipakai untuk bertempur. Meski tentara Israel dinilai lebih kuat, faktanya Al-Qassam masih gagah dan tidak benar-benar musnah. Al-Qassam dengan keyakinan penuh bertekad akan melindungi Palestina dan menghancurkan Israel. Brigade Al-Qassam ini memiliki pasukan militer Hamas yang siap mati demi melindungi Palestina. Hamas dianggap lawan tangguh bagi Israel karena angkatan udaranya yang kuat dan jaringan intelijennya yang terkenal. Hamas bisa dengan mudah membuat Israel keteteran dengan meluncurkan lebih dari 1.500 rudal ke wilayah Israel hanya dalam 3 hari. Hamas juga dianggap sebagai organisasi Islam bersenjata terbesar di Timur Tengah dan terbesar di Palestina saat ini. Kehebatan Hamas didirikan pada tahun 1987 sebagai organisasi Muslim Sunni Palestina. Hamas telah berkembang semakin kuat. Pada tahun 2006, Hamas memenangkan pemilihan resmi di Palestina, mengambil kendali langsung atas Palestina dan melancarkan serangan berulang kali terhadap Israel.
Barat termasuk Amerika Serikat dan negara sekutu menganggap Hamas sebagai organisasi terorisme. Sementara Rusia, Suriah, Turki, dan Cina, beberapa negara lainnya tidak memandang Hamas sebagai teroris tapi mendukungnya. Pada Desember 2018, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menolak resolusi Amerika Serikat yang mengutuk Hamas sebagai organisasi terorisme. Kekuatan militer utama Hamas yang secara langsung menyerang Israel dikenal sebagai Brigade Al-Qassam. Anggota Brigade Al-Qassam bekerja menyamar, menyembunyikan identitas dan posisi mereka di dalam organisasi sampai kematian mereka. Menurut sumber militer Israel, Brigade Al-Qassam memiliki tentara sebanyak 30.000 orang, memiliki sekitar 7.000 roket dan 300 senjata anti-tank dan 100 rudal anti-pesawat. Brigade Al-Qassam juga memiliki puluhan jet tempur tak berawak. Yang paling elit di jajaran pasukan adalah pasukan khusus ke-400 yang berspesialisasi dalam melakukan misi pertempuran laut. Selain Brigade Al-Qassam, Hamas memiliki senjata militer independen lain yang lebih kecil, yaitu Jihad Islam, yang baru-baru ini bikin gempar. Pasukan tersebut juga memiliki 6.000 roket, puluhan drone, dan rudal anti-tank. Senjata terkuat Hamas adalah amunisi roket dengan jumlah peluru kendali hingga ribuan bola dan rudal untuk mendarat. Hamas memiliki berbagai sistem rudal jarak pendek seperti Qassam dengan jangkauan 10 km dan rudal Sejil yang juga memiliki jangkauan 55 km. Ini adalah senjata terbesar di gudang Hamas selain amunisi mortir. Selain itu, Hamas juga memiliki rudal dengan jangkauan yang lebih jauh dari 75 km hingga 200 km, cukup untuk mencakup seluruh wilayah Israel termasuk dua kota utama Tel Aviv dan juga Yerusalem.